bisa dapat berkumpul di rumah Mambur di tempat ini. Semua ulama kasih dan kami yang jadi saat malam ini kita akan beribadah. Nanti dari kedua kita mulai ibadah kita. Pertama kita bernyanyi lagu Bapak Engkau Sungguh Baik. Kita mulai lagunya. Kita bernyanyi Bapak Engkau Sungguh Baik. Bapak sungguh baik.
sadar pertanyaan kita. Baru lakukan Tuhan tetong pasapton puji-pujian doa dari kelik nami dari kamu oleh Tuhan di sialah holongmu dan lumur juga dibaga seperti kiam. Kami kumon namit leton buduhan makungu dibaga seni yang nombor namion digagasan hasilaton dan lumur bima rasmi roh oleh Tuhan. Tuhan tak kasongan lagi notom kumon namion iman di pemasa kami. Arisan nami di hari nama siya horongan ini arisan nami korporan yang marata oleh Tuhan. Asa mangido kami tentang kehidupanmu, jong-jong matuhan pitong-matungan na itungan na iman oleh Tuhan. Tuhan di bagas sa borginon, tong kami mangido kehidupanmu. Waktu kadongan nami sa luhukna. Nasa buhay matungurot kami di bagas sa partikyanon, berjuru matong di basa kami kehidupanmu. Kau matatong na manangan-nangan ni Asida, tidak di Asida baringanan oleh Tuhan. Tuhan, acara namion, nanayang ulang nami ada Tuhan, nanayang ulan nami, asa perjur mati pasat kami kehidupan, matong namian di bagasan ni acara namion dari Tuhan. Tuhan song-song ni keluarga ni Tuhan oleh Tuhan. Mengidu doa kami keluarga kamu oleh Tuhan, doa kumas oleh Tuhan. Mulai sen nami mesak itu nama ulang oleh Tuhan. Dan lumo belajar kapan sekolah oleh Tuhan. Asa mangin kami kehidupanmu. Asa perjuru maho nama dongan Yasida leon sekarang dan lumong sebutkan asih habisukon dua sida ada Tuhan sebenarnya itu daripada pertikaian kata sama notong lagi naneng mangan kuliah juga Yasida ada Tuhan asa perjuru kami besar kami berdoa kepada Tuhan. Tuhan berdoa sudah ada bulan doa kami asa perjuru besar kami Tuhan. Saya sama sudah kapangolosan nami asa asliak karena yang pas-pas na sepatah utang puto kami dan dapat kalan dari Tuhan. Mengenik jalan menghidup kami Tuhan mulai Tuhan di palmulun na. Udah nggak kapajat ni roha. Asa di panghidup kami Tuhan mono paso-paso do kadongan ada siap oleh Tuhan. Sudi na pada di tugas palmulun na. Wala tema di pasat kami ada Tuhan na orang malu kami menghidup di panghidupan kami. Di pasat kami menghidupan kami on mati tinggi anak mudi Yesus Tuhan kami. Amin. Amin. Siapkan hatiku Tuhan dengan firman-Mu. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Persiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu.
siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa, Allah yang kami sembah, melalui Yesus Kristus Tuhan. Pada malam yang baik ini Tuhan, semua Borbon dan Marata akan mendengar renungan yang akan Tuhan berikan buat kami. Ajar kami Tuhan untuk dapat menerimanya, pimpin kami Roh Kudus. Buka hati pikiran kami agar kami dapat menjadi terang dalam kehidupan. Kami siapkan buka hati pikiran kami, berkati hamba ini untuk menyampaikan pikiran dapat kami. Terima kasih Allah Bapa, haleluya, amin. Nah, renungan kita pada hari ini sudah saya share di WA. Coba dibuka WA-nya. Jadi kita baca yang ganjil laki-laki, bagi yang genap perempuan. Udah ya, siap. Tinggal diklik aja di WA, tinggal diklik. Diklik aja di WA-nya. Lukas 15 ayat 11-22. Bagian ganjil buat bapak-bapak yang genap. Enggak. Oke, kita mulai dari yang pertama. Firman renungan buat kita pada hari ini ambil dari Lukas 15 ayat 11-22, yaitu tentang perumpamaan anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seseorang mempunyai, buat bapak-bapak kita sama-sama, ayat 11 nih, 1, 2, 3. Yesus berkata lagi, ada seseorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia meneruskan harta milik itu dengan hidup berjaya-jaya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ladang untuk menjaga dirinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia mengajari katanya, betapa banyak orang-orang upah yang berlimpah-limpah makanannya, tapi aku di sini masih lapar. Aku akan bagi dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa kepada surga dan kepada Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang bapa Bapa. Maka baliklah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap seseorang dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lepaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya.
Dan ambillah anak lembu rambut itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembutanmu. Karena itu ia mendapatkan kembali dengan sehat. Maka marah anak sulung itu dan dia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, Setelah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah menguruskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu rambut itu untuk dia. kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala punyaku adalah punya. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan memelihara dan yang melakukannya. Amin. Salam. Selamat Hari Pancasila. Kan ada satu ya. Jadi ini renungan buat kita yang berjudul umpamaan anak yang hilang. Dan maksud anak hilang itu yang bagaimana kak Bapak Ibu? Coba tanya yang di samping kita. Saya Adakah merasa kita termasuk di dalam anak yang hilang yang dimaksud umpama dan sekarang kita baca? Ataukah ada dari saudara-saudara kita yang pernah mengalami hal yang serupa? Tidak ada ya di sini ya, semuanya bukan anak hilang kita di sini ya, bukan anak-anak Tuhan ya. Jadi kita tidak termasuk anak yang hilang di sini. Jadi anak yang hilang di sini dimaksudkan anak yang telah diberikan sesuatu kepada bapaknya, lalu dia melupakan segala apa yang telah bapak ajarkan kepadanya, apa yang bapak berikan dan tidak memanfaatkan apa yang telah dia berikan dengan hidup yang tidak benar. Artinya anak yang hilang ini adalah anak yang jauh daripada apa perintah-perintah Tuhan. Artinya kalau di sini kan lebih implisit, dia menceritakan bahwa abang adiknya yang meminta bagian dari kekayaan ayahnya, lalu dia pergi dengan foya-foya, dia lupa dengan kehidupan seperti apa yang telah ayah ajarkan pada saat bersama ayahnya, hingga akhirnya dia kembali jatuh miskin. Di sini tema kita mencari yang terhilang. Terhilang maksud dari di sini kalimatnya adalah orang yang jauh dari Tuhan. Contoh, misalnya ada yang terhilang dari gereja, ya. Sebagai contoh, kita nih di gereja KBP ada Korina. Nah, tiba-tiba ada dari Korina ini nggak pernah lagi muncul. Ada dong tanda tanya. Begitupun juga di Korama yang tadinya kita kompak, loh, kok ada 2 kali, 3 kali pertemuan yang nggak pernah datang. Nah inilah kenapa yang perlu kita koreksi ini. Kenapa ada yang hilang? Ini maksud ada yang hilang ini yang menjauh dari apa yang menjadi suatu perintah-perintah yang Tuhan kehendaki dari kita. Begitu juga pada saudara-saudara kandung kita, mungkin saja yang dari kampung sana Bonapa Sogit dia merantau.
Sampai 10 tahun dia nggak pernah orang tuanya mengabari di mana keberadaan. Hingga pada ketika dia pada saat dia sakit, baru dia dapat mengabarkan orang tuanya. Sering kali kita hadapi hal-hal yang serupa. Jadi yang terhilang ini bisa jadi dia dari gereja, dari persekutuan doa, atau yang terhilang dari keluarga. Nah, di sini banyak yang kita cermati adalah pada ayat 15, coba kita lihat. Di sini kalimatnya sungguh luar biasa loh menurut saya. Sebab anakku ini telah mati. 15 ayat 24. Saya baca ya. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Coba Bapak Ibu bayangkan kalimat yang orang tuanya bilang, sebab anakku telah mati. Maksudnya ini bukan mati secara jasmani, dia ini mati secara rohani. Dia jauh dari Tuhan. Tetapi ketika dia mengalami pukulan, dengan dia hancur, dengan kesengsaraan yang dia hadapi, barulah dia datang menyadari, wah selama ini ternyata aku salah. Tetapi kesalahan dia datang kembali ke orang tuanya dan dia mengakui. Begitupun juga kita yang selama ini dalam pribadi kita, ketika kita melakukan kesalahan-kesalahan, contoh, kira-kira kesalahannya apa yang sering kita lakukan? Main judi, itu termasuk. Minum, itu termasuk. Nah, pada saat kita sering main judi, kita dibikin hancur, bahkan dibikin miskin, harta kita terjual. Seringkali di situ mereka baru menyadari persoalannya di situ adalah ikatan. Kita terikat dengan angka-angka, dengan keinginan, dengan kemenangan. Tetapi pada akhirnya kita hancur. Tapi Tuhan biarkan itu terjadi sama kita, supaya kita tahu untuk kembali datang kepadanya. Begitu juga yang minum, yang suka minum-minum, ketika hancur dia masuk rumah sakit di liver, sudah diponis level 4. Ada teman aku begitu. Setelah di bangku di tempat tidur itu dia baru menyadari. Seperti biasa di rumah sakit banyak pendoa-pendoa jalanan itu, ya Bapak Ibu sering datang. Dia minta didoakan. Dia mengakui kesalahannya selama ini. Dia sudah diponis dokter, kamu tuh tidak akan ada apa-apa. Nah, jadi dari cerita yang hilang ini, janganlah kita sampai kita jauh dari perintah Tuhan hingga kita akhirnya mati binasa. Mumpung kita masih sehat, masih kita menyadari dan masih ada mengingatkan kita, ayo kita datang kepada Dia, minta ampun. Sama seperti cerita anak ini, si bungsu ini, dia datang ke bapaknya minta ampun, tetapi anak sulungnya ini dia tidak suka. Kenapa tidak sukanya? Bayangkan masa bapak, kau sudah kasih warisan buat dia, kau datang lagi ke sini, kau berikan lembu ini. Tapi apa jawab bapak kepada anak sulungnya? Harta bagiku tidak ada apa-apa. Begitu juga kita, Yesus Kristus telah mati di kayu salib untuk menebus kita supaya kita jangan binasa. Itu sebabnya lah yang dimaksud dengan cerita perumpamaan anak yang tua. Janganlah kita sampai menunggu kita sakit, ya baru kita datang kepada Tuhan. Tuhan tolong aku begini. Tuhan dengar enggak? Tuhan dengar. Tuhan jawab enggak? Oh belum tentu. Ya, apa kita harus kesurupan dulu baru kita datang kepada Tuhan? Apa saat kita lagi benar-benar hancur baru datang kepada Tuhan? Jadi dari renungan hari ini mengingatkan kita agar apa yang telah kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari ini kita benar-benar untuk menyadari kalau kita punya salah, hari kita datang kepadanya, akui. Tidak perlu suami kita tahu, tidak perlu istri kita tahu, datang sendiri, minta ampun.
Tidak perlu. Jadi minta ampun itu bukan minta ampun misalnya saya sudah melakukan kesalahan ini, bukan hanya segitu. Tapi yang Tuhan inginkan kita minta ampun supaya hidup kita dipulihkan. Ketika hidup kita dipulihkan, semua jalan pasti terbuka. Nah, untuk proses pemulihan ini tidak gampang Bapak Ibu. Tidak gampang. Tapi Tuhan inginkan kita untuk datang kepadanya. Jangan sampai kita mengalami hal yang lebih pahit dari cerita itu. Masih banyak loh saudara-saudara di sana yang tidak sempat dia untuk bertobat. Hidup yang jelas di kehidupan malam, tiba-tiba dia mabuk mati tabrakan, itu bagaimana? Dia tidak sempat. Nah, renungan pada malam hari ini kita diingatkan. Mari, jika kita memang ada, datanglah kepadanya, akuilah. Tuhan itu mengharapkan kita itu untuk datang bertobat. Dia tidak mengharapkan kita itu binasa, karena kita sudah ditebus. Ada tambahan di sini. Itulah cara Tuhan memanggil anak-anak yang hilang melalui sakit, melalui kemiskinan, melalui masalah-masalah pribadi. Contoh, kita susah sekali nih, kita sudah berusaha nih mencari kerja, nanya kiri kanan, bahkan kemana-mana. Selalu ada hambatan, selalu ada masalah. Itu pun juga jangan selalu kita sampai pada saat kita sakit parah baru menerima mukjizat, baru kita kembali kepada dia datang minta ampun. Jangan bapak-bapak, ibu-ibu semua, jangan. Dan pada malam ini marilah bagi kita yang sudah tahu siapa diri kita, datang kepadanya, minta ampun supaya hidup kita dipulihkan. Dan janganlah kita jadi anak yang terhilang lebih parah lagi seperti apa yang kita dengar pada Lukas 15 ayat 30. Ini firman singkat ini untuk kata kita hanya menjadi berkat buat kita sebagai pendengar. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, firman-Mu yang pendek telah kami dengar. Biarlah itu menjadi renungan untuk hidup kami, buat kami jadikan bahan untuk kita. Ajar kami Bapa, seturut dengan kehendak-Mu, mengenal Engkau lebih jauh, siapa Engkau dan siapa kami. Dalam kerendahan hati kami akan datang kepadamu. Janganlah sampai kami binasa sia-sia. Tolong kami Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Amin.
Terima kasih Allah Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami sampaikan dari hati kami pada malam hari ini kami telah boleh berkumpul di tempat yang baik ini, di rumah guru kami, kami dengar firman Tuhan juga kami keluarga di dalam Tuhan. Tuhan berkati kami dan segala hal apa yang kami rencanakan dan apa yang kami kerjakan kemudian hari. Berkati kami, tangan kami menjaga kami supaya seterusnya. Terima kasih kami telah mendengar dalam firman-Mu dan kami tutup dengan doa. Haleluya. Saya menjadi hamba-Mu, saya rumah rajamu, saya sama rumahmu, saya rumah saya sama dosa-Mu, sama dosa-Mu, hidup dari nama dosa mengapa pergi tempat firman, lalu manusia malu, ayo doa dia sana pun saya di dirinya. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga. Salam, selamat malam. Amin. Amin. Setuju.